Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megareta ingin mempresentasikan media pembelajaran fisika yang ada di karya ilmiah saya yang berjudul Generasi Z atau yang biasa kita sebut The Generation After Millennials. Apa sih itu generasi Z atau siapa itu generasi Z? Generasi Z atau generasi pasca milenial adalah kelompok manusia termuda di dunia saat ini. Mereka lahir dalam rentang sekitar tahun 1995 hingga 2010. Di Indonesia pada 2010 saja jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Nyaris 2 kali lipat dari generasi X atau generasi yang kelahiran antara kisaran 1965 sampai 1976. Dan kini ada sekitar 2,5 miliar orang generasi Z di seluruh dunia. Mari di sini kita kenali generasi Z Indonesia tahun 1995 sampai 2010. Nah, di sini ada gambar seorang pria ya, akses informasi. Ada sekitar 35,2% generasi sekarang dia lebih memilih media sosial. Karena rata-rata mereka ini HP atau internet itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau dulu kan HP itu hanya sekedar ya digunain untuk berhubungan dengan orang yang penting atau ala kadarnya, dan rata-rata HP dulu tidak dikenali oleh masyarakat, hanya khalayak tertentu yang memiliki HP. Sedangkan kalau kita lihat sekarang, HP ini sudah menjadi kebutuhan, bahkan keharusan, bisa juga kewajiban bagi setiap orang. Pendidikan aja sekarang diakses melalui HP atau internet. Bisnis, usaha, pengolahan, jasa, nah sekarang bisa diakses melalui internet semua. Hampir 50% ya. Di sini ada rata-rata mengakses internet 3-5 jam per hari. Lebih kurang 90% mengakses lewat ponsel pintar. Bisa Instagram, Line, WA, Facebook, Telegram, dan lain-lain. Jadi kalau orang dulu kan kita bandingkan dengan orang dulu ya. Orang dulu megang HP mungkin hanya menghubungi keluarganya atau di saat ada acara hiburan, acara pernikahan, khitanan, atau meninggal gitu ya, keluarganya ada yang berpulang. Namun sekarang ini HP bisa menjadi benda yang tidak pernah lepas dari tangan. Istilahnya hampir setiap jam, menit, bahkan detik orang itu selalu memegang HP. Serasa kalau nggak megang HP itu serasa dunia ini hilang. Fashion, nah generasi Z juga dia lebih cenderung ke fashion. Lebih dari 90% membeli produk di mall, pusat belanja, dan pasar. Dan lebih dari 70% memutuskan sendiri merek yang mereka beli. Contohnya kayak Adidas, Nike, dan Zara paling umum dipilih. Jadi sekarang ini orang lebih menghemat waktu. Daripada dia pergi ke mall kayak gitu kan, lebih baik menggunakan HP, bisa lewat Shopee, Lazada, dan lain-lain. Mereka bisa memesan produk yang dia beli atau bisa membuat fashion dia sendiri. Kuliner,
kayak KFC, MC Donald's, atau makanan cepat saji dengan paket nasi paling banyak disukai. Nah, biasanya nih yang sering-sering Gojek, Grab kayak gitu ya. Hiburan. Generasi Indonesia sekarang ini lebih cenderung ke HP atau internet untuk melihat atau mengakses hiburan media daripada ke TV ya. Streaming musik pop barat dan Indonesia paling digemari. Kebanyakan menonton lewat streaming dan mengunduh 61% bermain game. 1-3 jam per hari. Mayoritas main game online atau aplikasi. Liburan. Lebih dari 90% memilih liburan di dalam negeri atau tempat syuting film. Lebih kurang 60% memilih liburan dari keputusan orang tua, transportasi umum, berlibur menggunakan mobil pribadi. Nah, ini kebanyakan juga generasi Z ini lebih mandiri sih. Kalau dulu kan apa-apa minta izin dulu ya sama orang tua. Mungkin ada sih sebagian sekarang yang kemana-mana minta izin sama orang tuanya. Cuman kalau generasi Z ini lebih ke lo gua gitu ya. Jadi kalau kita mau liburan ya yuk kita ke sana gitu, ya udah gitu kan, tanpa bilang atau tanpa pamit sama orang tua. Terus transportasi juga kebanyakan anak sekarang kan kayak udah punya masing-masing ya. Kalau dulu tuh ibarat kata mau pergi kemana-mana aja susah karena transportasi gitu kan, terkendala transportasi. Kalau anak sekarang ini yang biasa kita sebut dengan anak milenials, dia lebih cenderung transportasi itu udah umum kayak gitu, udah banyak yang punya. Jadi mau kemana-mana juga bebas. Nah, di sini ada karakteristik umum generasi Z. Yang pertama itu generasi digital karena lahir pada zaman digital. Menurut saya sih, memang benar karena anak generasi sekarang ini apa-apa kayak teknologi. Lahir dulu kan nggak ada tuh istilah sesar, operasi, bedah, itu nggak ada. Kalau sekarang tuh susah dikit lahir gitu kan, operasi, rumah sakit gitu. Kayak lebih ke kecanggihan gitu kan, lebih ke teknologi. Kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Setuju sih kalau saya. Karena apa? Dia lebih cenderung kayak nonton main HP itu tadi sih, lebih sendiri orangnya, nonton film, nonton YouTube. Biasanya kan anak-anak sekarang nih, milenial sekarang, enggak juga ya nonton film-film barat atau Korea kayak gitu kan salah satunya. Itu kan lebih kayak menghabiskan atau memanfaatkan waktunya dia itu di dunia maya. Biasanya kan kalau orang dulu tuh biasanya kumpul-kumpul keluarga atau sama teman main kelereng, main anak-anak kecil dulu main karet, main wayang gambar-gambar itu. Kalau sekarang kan lebih kayak game online gitu ya. Jadi mainnya tuh ya sama game itu, atau nontonnya tuh ya sama video yang dia tonton itu, misal atau video India atau film India, Korea, terus dan lain-lain. Yang ketiga ada multitasking atau kecenderungan melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang juga kan bisa ya, anak-anak sekarang itu belajar sambil kerja dalam satu waktu tertentu. Misal nih, kayak Ega sekarang kan lagi belajar nih. Ega juga lagi usaha kan, jadi bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kayak lebih efisien sih dan tidak menguras tenaga. Mungkin menguras pikiran, cuman kan nggak terlalu banyak. Kalau orang dulu kan misal kalau bajak sawah ya udah bajak sawah itu aja, nggak bisa dia sambil shopping kayak gitu kan. Kalau udah shopping, kalau udah ke pasar ya udah dia kayak beli sayuran gitu aja, nggak bisa dia mau ikut-ikut belajar kayak gitu kan, atau
main sama teman-temannya gitu. Kalau sekarang kan bisa sambil chattingan, bisa sambil ngegame, bisa sambil shopping dan lain-lain. Yang keempat, ingin mendapat pengakuan. Nah, sekarang tuh kayak apa ya? Orang tuh lebih ke gengsi-gengsian. Terus apa ya? Pengakuan di sini banyak ya. Misal kayak jabatan kayak gitu kan. Aku sekarang udah jadi dokter loh gitu kan. Kayak nunjukin banget kayak gitu kan. Kalau orang dulu kan lebih diem kayak gitu. Nah, udah mulai nak? Udah. Nah, yang keempat itu tadi kan ingin mendapat pengakuan. Nah, di sini kan kayak orang tuh berlomba-lomba loh, ingin mendapatkan pengakuan atau ingin dibilang hebat, ingin dibilang juara, ingin dibilang dia lebih unggul dari yang lain. Atau dia lebih berpangkat dari yang lain. Sekarang kan orang berlomba-lomba ya. Rumah dia bagus, misalkan kayak gitu. Yang satunya, aku harus bisa kayak gitu. Terus lagi, ada orang yang, dia kerjanya sebagai ini gitu kan, sebagai kuli misal. Terus yang satunya, aku mau yang lebih dari dia biar aku lebih terkenal atau ada titelnya lah gitu kan, di atasnya sedikit gitu. Orang kan kayak lebih apa ya, gengsi sih kalau zaman-zaman sekarang ini kan. Terus yang kelima itu memiliki ambisi yang besar. Nah, ini hampir sama dengan yang ingin mendapatkan pengakuan. Semakin dia ingin mendapatkan pengakuan, maka ambisi dia semakin tinggi. Keinginan dia juga semakin tinggi. Jadi misal nih temennya lulusan S1 misal, kan udah ada titel tuh S1. Jadi dia berambisi, aku bisa nih S2, biar aku dapat gelar yang lebih dari dia. Biar orang juga semua tahu aku ini lulusan S2 loh. Nah gitu. Jadi semakin tinggi, semakin ingin dia mendapatkan pengakuan, maka ambisi dia semakin besar. Tingkah laku, perilaku dia juga semakin besar. Gitu. Nah yang terakhir itu menyukai kampanye yang kekinian. Misal nih yang lagi tren-tren sekarang, kayak kemarin itu kan lebih ke fashion ya. Ini saya lebih bahas ke fashion nih. Kayak kemarin itu kan lagi tren-trennya tuh baju-baju yang gambar warna-warna lilac gitu. Jadi orang tuh pengen yang kayak pengen punya baju kayak gitu, pengen foto-foto bareng kayak gitu kan. Kesana, kesini, ke situ gitu kan. Dia kayak lebih lebih berani menunjukkan jati dirinya. Kalau orang dulu tuh kayak lebih malu-malu gitu, istilahnya tuh mau main, mau keluar atau mau foto-foto di depan orang rame itu kan kayak malu, malu kayak gitu kan. Cuman kalau orang sekarang ini kayak ya inilah aku kayak gitu kan. Inilah aku, terus ya ingin menunjukkan bahwa jati dirinya itu lebih baik kayak gitu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan generasi Z. Kelebihannya, ada intelektual yang baik, terbuka terhadap segala sesuatu, mendapatkan informasi yang lebih banyak, motivasi tinggi terhadap suatu hal, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, ini hampir mepet-mepet atau yang saya bahas tadi ya, intelektual yang baik. Intelektual itu apa? Sikap ya kalau nggak salah. Ya baik, ada yang baik, ada yang nggak juga ya. Terus terbuka terhadap segala sesuatu. Nah, lebih terbuka dia. Kalau dulu kan orangnya malu-maluan, mendapatkan informasi yang lebih banyak itu tadi. Sekarang kan lebih bebas dalam mengakses segala informasi. Bisa lewat YouTube, Google, Chrome, Telegram, WhatsApp juga sekarang bisa berbagi informasi. Jadi lebih cepat gitu. Misal nih, kalau di daerah di luar kita ada yang terkena musibah, misal banjir, kebakaran, dan lain-lain, kita lebih cepat dalam mengakses.
proses, oh di sini ya, di daerah ini ya, oh ini aja yang menjadi korbannya, oh ini aja yang selamat. Jadi kita lebih cenderung banyak informasi, banyak juga pengalaman yang kita lihat gitu kan. Lebih cepat kita mencari informasi. Kalau dulu kan nggak, mau misal ada keluarganya yang meninggal, mau hubungin ke A, ke B, ke C gitu tuh kayak susah banget gitu. Harus ke satu bisa tuh, ninggalnya hari ini bisa dia dapat waktunya 7 hari yang akan datang atau 10 hari yang akan datang. Bahkan ada keluarga itu yang tidak tahu kalau dia meninggal. Pas tahu-taunya jarak 1 tahun 2 tahun dia main ke rumah, oh ternyata nenek udah meninggal, bla 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 dan lain-lain gitu ya. Terus motivasi tinggi terhadap suatu hal. Motivasi, nah ini kelebihannya. Berarti misal ada orang mengupload atau men-share, gimana nak? Nah, kelebihannya intelektual yang baik, terbuka terhadap segala sesuatu, mendapatkan informasi yang lebih banyak, motivasi tinggi terhadap suatu hal, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, di sini ada kekurangannya, individualistis, tidak fokus, instan, kurang menghargai proses, memiliki emosi yang labil. Implikasi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, kita dapat menghendaki generasi yang gagap teknologi dan kita juga tidak mengharapkan teknologi dipegang oleh orang-orang yang salah atau bimbingan. Dalam belajar, anak generasi Z cenderung menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Mengkomodir kecenderungan anak generasi Z dalam bermedia sosial online. Nah, di sini kan saya akan membahas media pembelajaran untuk generasi Z. Saya berpendapat dan saya akan melakukan bagaimana sih supaya media pembelajaran saya ini diterima gitu kan sama anak generasi Z ini. Saya lebih cenderung akan mengaplikasikan media pembelajaran berupa praktikum dan juga ada games yang memanfaatkan Android-nya, karena kan kebanyakan anak generasi Z sekarang ini dia rata-rata hampir seluruh ya, istilahnya 90% dia memiliki Android. Nah, jadi dalam media pembelajaran yang akan saya sampaikan, saya aplikasikan antara praktikum dan juga media online. Seperti itu. Jika ada teman-teman yang ingin berpendapat lain, saya persilahkan. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai media pembelajaran untuk generasi Z. Dan kalian pasti sudah tahu penjelasan yang saya sampaikan. Dan jika tidak ada yang dipertanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.